Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Alsa Fika Zuhina, Nasa Amrilizia, dan Khuratul Ayunina. Menyusun kegiatan pembelajaran dalam Understanding by Design didasari pada 7 prinsip inti dikenal dengan sebutan Where To yang dikembangkan oleh Wiggins and McTighe agar pembelajaran berjalan efektif dan lancar. Nah, where to singkatan dari yang pertama W, yaitu where and what. Yang kedua H, hook and hold. Yang ketiga equip, experience and explore. Yang keempat R, reflect, rethink and revise. Yang kelima evaluate, work and progress. Yang keenam tailor and personalize the work. Yang ketujuh O, organize for optimal effectiveness. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang hook and hold. Hook and hold yaitu menarik perhatian siswa dan mempertahankan perhatian siswa. Nah, dalam penerapan pembelajaran, hook berarti mengaitkan pembelajaran dengan permasalahan kontekstual agar mudah dipahami. Sedangkan hold yaitu pemanfaatan media maupun LKPD terbimbing, di mana guru berperan sebagai fasilitator. Pembahasan lembar kerja hook and hold yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, menggunakan teknologi yang sesuai dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran yang dapat memicu siswa dalam berpikir, misalnya problem-based learning. Nah, yang keempat, memberikan pilihan cara penyelesaian tugas. Pembahasan yang kedua, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik, konkret, dan sangat penting? Tentunya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, mengaitkan pembelajaran dengan fakta dan masalah kontekstual yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, baik dari konten, proses, maupun produk. Pembahasan yang ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Yang pertama, memunculkan apersepsi yang menarik di awal pembelajaran. Dengan memunculkan apersepsi, maka akan menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik yang tinggi. Nah, kegiatan apersepsi ini bisa dimulai dengan memunculkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ataupun memunculkan kasus yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Dengan begitu, siswa akan lebih penasaran tentang materi apa yang akan dibahas. Contoh apersepsi pembelajaran IPA pada materi sistem respirasi, yaitu guru memunculkan permasalahan dalam bentuk video atau gambar seseorang yang sedang tersedak. Kemudian menguatkan dengan pertanyaan pemantik seperti, bagaimana seseorang bisa tersedak? Apakah saluran sistem pernafasan sama dengan sistem pencernaan? Jika tidak, apakah yang membedakannya? Kasus yang disajikan tersebut akan meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam mengeksplorasi materi. Yang kedua, yaitu pilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itulah, guru sebagai fasilitator dapat memilihkan alternatif metode pembelajaran yang tepat dan sesuai. Pemilihan metode harus memperhatikan aktivitas siswa, misalnya dengan metode PBL, PJBL, inquiry terbimbing, dan sebagainya. Dengan pemilihan metode yang sesuai, maka pembelajaran akan berpusat pada siswa. Contoh penggunaan model pembelajaran dalam IPA, misalnya menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan memunculkan masalah-masalah di lingkungan. Kemudian menggunakan model project-based learning pada materi energi dalam sistem kehidupan dengan output produk prototipe rumah yang hemat listrik. Selanjutnya, menggunakan model STEM pada materi struktur dan fungsi tumbuhan dengan output desain rumah anti gempa.
Model pembelajaran tersebut akan terfokus pada siswa atau student center sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Salah satu cara menumbuhkan minat dan keingintahuan terhadap materi yaitu dengan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi akan menjadikan pembelajaran lebih interaktif dengan melibatkan siswa secara langsung. Pemanfaatan teknologi seperti penggunaan platform quizzes, Kahoot, live worksheet, flipbook, teknologi AR, maupun video animasi pembelajaran. Namun, jika pemanfaatan teknologi seperti ini, jika fasilitas di sekolahnya tidak mendukung, maka dapat dilakukan alternatif lain seperti penggunaan alat-alat laboratorium maupun pemanfaatan pembelajaran outdoor learning, yaitu belajar dengan alam. Pembahasan keempat, peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Yang pertama, dalam proses pembelajaran sesekali diselingi dengan ice breaking. Nah, ice breaking akan membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat dan antusiasme. Hal ini, ice breaking adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta serius tapi santai. Yang kedua, pembelajaran diselingi dengan cerita pengalaman yang dapat memotivasi peserta didik. Agar pembelajaran tidak berjalan monoton membahas materi saja, perlu selingan seperti bercerita tentang pengalaman, entah itu pengalaman guru ataupun pengalaman peserta didik sendiri, dengan tujuan memotivasi peserta didik lain. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, seperti quizzes, word wall, dan sebagainya. Nah, penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik peserta didik milenial sehingga siswa akan kembali tertarik dengan pembelajaran yang berlangsung. Pembahasan kelima, hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Misalnya, alat-alat dan bahan laboratorium yang kualitasnya sudah menurun karena lama tidak dipakai. Kemudian sinyal wifi sekolah yang kurang lancar dan lain sebagainya. Yang kedua, guru kurang inovatif mengembangkan atau memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis digital. Yang ketiga, peserta didik kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga upaya guru untuk menggiring peserta didik memiliki level kognitif tingkat atas masih sulit. Yang keempat, masih terbelenggu dengan kultur pembelajaran sebelum-sebelumnya. Misalnya, guru masih memberi suapan materi demi materi kepada peserta didik, atau kita bisa menyebutnya dengan metode ceramah. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.